warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oh ya guys, kalau misalkan nih kita ngomongin masalah tentang perdukunan, pasti udah nggak asing banget tentang sesajen. Terus juga ya kayak yang bola-bola yang ada asapnya itu, dan kayak menyembuhkan segala penyakit, santet, teluh dan lain sebagainya kalau misalkan kita lagi ngomongin masalah tentang perdukunan. Tapi guys, di zaman era modern ini kita nggak bisa membedakan yang mana beneran ustadz, yang mana emang menjadi ustadz-ustadzan atau ya cuman dukun berkedok ustadz. Itu ngeri banget guys. Ih, tebel. Takut banget loh. Kok jadi alay sih? Jadi kayak gitu guys, kita nggak bisa membedakan ini ustadz beneran apa enggak. Kalau misalkan dia bukan ustadz, kok dia bacaannya pakai bawa-bawa nama Allah, kok dia ngejampe-jampe orang atau ngerukia orang, kok ada tulisan Arab-Arabnya. Itu jangan mau apa ya. Pokoknya kita nih sebagai manusia, kita sebagai kita sebagai pasien itu jangan mau dibodoh-bodohin guys. Bahkan ada salah satu namanya tuh bukhul tuh sama aja kayak sihir, santet, teluh dan lain sebagainya. Itu bahkan mereka itu pakai bacaan-bacaan kayak tulisan-tulisan Arab kayak gitu. Nah bahkan yang tulisan-tulisan Arab itu adalah sebuah mantra guys, sebuah kayak mantra-mantra sihir untuk menyihir seseorang. Jadi bukan lagi pakai kayak ayam yang dipotong, maksudnya ayam cemani ya, yang warna hitam itu guys. Ayam cemani dipotong terus dikubur, itu enggak lagi guys. Akan tetapi ya kayak gini, kayak mantra-mantra. Pernah nggak sih kalian ngeliat kayak misalkan di dalam rumah, di suatu rumah kayak ini untuk penjagaan kayak gitu, orang-orang zaman dulu ini untuk penjagaan yang sering ditaruh di depan pintu, di atas pintunya itu loh teman-teman. Dan juga ya sering diselip-selipin, dimana itu bisa menjadi sebuah sihir atau sebuah kayak santet dan sarang setan. Nauzubillahi min dzalik deh. Pokoknya kalau misalkan kalian ada di situ di rumahnya, itu kalian bisa ambil aja. Jadi teman-teman, kalian bisa ngelihat nih di sekeliling rumah kalian ada nggak sih yang berbentuk kayak gitu, karena emang itu beneran bukhul dan sihir dan bukan penjagaan, akan tetapi menjadi tempat sarang setan teman-teman, bukan sebuah penjagaan. Udah deh teman-teman, makanya kita hanya meminta penjagaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak semacam-macam ya kayak orang-orang gaib gitu, maksudnya setan, jin dan lain sebagainya, itu kita jangan meminta perlindungan dari mereka. Oh ya teman-teman, kita tadi udah ngebahas nih ya, maksudnya udah menyenggol sedikit tentang dunia perdukunan. Dan juga dunia perdukunan dan dunia persulapan ini lagi geger-gegernya teman-teman, apalagi di TikTok ya, masih simpang siur tentang seorang pesulap merah yang membongkar kedok dukun yang berpura-pura sebagai seorang ustadz teman-teman. Jadi teman-teman, pesulap merah ini mempunyai nama asli yaitu Marcel Radival, yang dimana beliau ini seorang YouTuber dan juga seorang pesulap. Dari konten-kontennya beliau ini berniat baik, ingin menampilkan atau memberitahu trik-trik bohong dari seorang pesulap ataupun dari seorang dukun palsu atau juga seorang dukun yang berkedok sebagai ustadz. Kalau misalkan kita melihat dari channel YouTube-nya atau konten-kontennya ya, beliau ini berniat baik, yaitu memberitahukan kepada orang banyak, yaitu khususnya warga plus 62, yang dimana begini loh ternyata trik sulap yang itu, begini loh ternyata dukun yang bohong, begini loh caranya, begitu loh caranya. Nah dengan begitu dia membuat konten-konten sehingga beliau menjadi viral. Dan juga beliau ini sering diundang, yang pas itu diundang di acara atau di channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar, yang dimana kita ketahui ya Ustadz Muhammad Faizar itu adalah seorang ustadz peruqyah yang alim. Dan juga beliau ini sering diundang di podcastnya Om Deddy bahkan teman-teman. Dan ya sama, dia ngasih tahu, dia mengajarkan, dia maksudnya berdakwah dengan cara yang baik, bersyiar dengan cara yang baik, yaitu
dia berniat untuk membuka pikiran orang-orang banyak, khususnya warga plus 62 nih yang masih tabu dengan istilah atau adat istiadat Jawa kejawen yang emang bener-bener masih melekat ya, kayak dunia perdukunannya kayak gitu. Kalau misalkan adatnya sih nggak masalah, tapi yang kayak kejawennya itu kayak kita menyembah, naruh sesajen, itu kan yang dipermasalahkan dalam Islam juga teman-teman. Jadi pesulap merah inilah dia memberitahukan bahwasannya kalau misalkan kita berobat ke dukun, yaitu bukan kayak Budia Sakti, akan tetapi ya ini dia bohong, ini triknya kayak gini, ini triknya kayak gitu. Dan teman-teman, ciri khas dari Marcel Radivan ini atau pesulap merah ya, dia selalu berambutnya itu merah, terus pakaiannya itu merah, udah kayak pakaian dari negeri Konoha kayak gitu, kayak salah satu karakter di anime Naruto. Kalau misalkan itu kayak mirip Gaara ya nggak sih? Gaara kan rambutnya merah gitu ya, terus dia bawa pasir, tapi ya enggak, tapi pesulap merah ini nggak bawa pasir juga, cuman mirip aja. Mungkin beliau ini terinspirasi dari si Gaara itu. Mungkin kalau misalkan kalian bisa ngeliat ada karakter apa lagi nih, misalkan nggak mirip Gaara, ya udah deh komen aja di bawah beliau ini mirip siapa. Kan tetapi cuman kayak ya tampilannya aja ya, kan tetapi kan niatnya tetap baik dan lillahi ta'ala insyaallah. Dan teman-teman, for your information aja nih, di salah satu kontennya beliau ini, beliau membuka salah satu kedok seorang dukun yang berselimut sebagai ustadz, yang dimana dia ini kayak menyembuhkan nih, ustadz ini menyembuhkan yang ini, terus keluar paku dan lain sebagainya. Nah jadi disitulah kesempatan bagi pesulap merah, yaitu karena udah tahu nih, ini matriknya gini, jadinya dibuka. Jadi jangan mau ya teman-teman terbohongin kayak gitulah ya teman-teman. Nah, tadi kan di ini ya, di tanah ya. Ini langsung aja, gua akan ambil tanahnya dulu. Nah, sekarang langsung gua akan siram. Wah, tuh ya kan. Wih, di sakti ya tuh. Jadi teman-teman, yang disenggol oleh pesulap merah adalah Gus Samsudin, yang dimana Gus Samsudin ini seorang yang nggak tahu, pokoknya orang-orang sana manggilnya Gus ya teman-teman. Dia itu beliau kayak perukiah, terus juga ya kayak yang nyembuhin orang kena santet, terus ngebersihin rumah, pokoknya dan lain sebagainya. Pokoknya konten-konten channel beliau itu seperti itu ya teman-teman. Bahkan beliau ini punya salah satu padepokan di daerahnya, dan juga banyak juga pengikutnya dari beliau. Dan teman-teman, kalau misalkan kita melihat dari konten-kontennya Gus Samsudin ya, sama aja kita ngelihat kayak beliau menyembuhkan seseorang tuh sampai keluar paku. Itu salah satu yang pas itu ada FYP di TikTok tuh ya, sampai keluar paku di sini, keluar paku di perut. Pokoknya kayak pasti kan orang-orang kayak kita gitu ya, kayak orang-orang awam dan warga plus 62 itu kalau udah tentang kayak gitu, hebat, keluar paku, emang beneran ada santetnya, dan lain sebagainya. Kayak gitu emang teman-teman isi konten-konten beliau itu. Dan dari sinilah kayak pesulap merah itu, apaan sih, ini triknya begini loh. Ya jangan mau deh dibodohin sama seorang dukun, jangan mau deh dibodohin sama seorang jin. Iya nggak, kita aja nggak mau gitu ya dibodohi oleh seorang jin. Misalnya gini, dukun mempekerjakan jin, dan jin juga nanti bakal pasti kan mereka ada kayak perjanjian gitu ya teman-teman. Ya pasti ketika nanti meninggal atau mati, ya udah dong dukun berserta pengikutnya itu bakal ngikut. Kayak hal yang ngeri banget gak sih teman-teman ketika kita bersekutu dengan seorang jin. Kayaknya hidup di dunia ya begitu, hidup di akhirat juga apalagi, aduh siksaannya, nauzubillahi min zalik. Dan oke teman-teman, kalau misalkan kita melihat dan memperhatikan kasus dari mereka, kita bisa mengambil nih salah satu ilmu dan pelajaran, yang dimana ilmu dan pelajaran ini berhubungan dengan syirik. Jadi di dalam Islam, syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan juga syirik asgor. Sedangkan syirik akbar adalah salah satu perbuatan yang sampai keluar dari Islam, dan sedangkan syirik asgor adalah salah satu perbuatan yang tidak sampai keluar dari Islam, akan tetapi kalau misalkan terus-terus dilakukan akan menjadi syirik akbar. Dan salah satu dari contoh syirik akbar adalah menduakan Allah, yang dimana kayak kita mempercayakan sesuatu selain daripada Allah. Ya kayak gitu, kayak kita mempercayakan berhala, menyembah berhala dan lain sebagainya ya teman-teman. Kayak
Kita percaya sama batu, kita percaya nih batu ini bisa menyembuhkan segala penyakit, itu aja sudah termasuk syirik teman-teman. Dan juga teman-teman, syirik akbar ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah syirik dalam perbuatan berdoa. Jadi kalau misalkan nih kita berdoa, kita memohon hajat, dan kita mempunyai hajat, salah satu hajat gitu ya, dan kita kayak berharap selain kepada Allah, itu juga termasuk perbuatan syirik yang dimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 13 yang berbunyi, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit. Al-Fatir ayat 13. Dan yang kedua adalah syirik dalam sifat Allah, yang dimana kita kalau misalkan percaya bahwasanya peramal bisa membaca masa depan kita, itu sudah masuk ke dalam syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan kita mendatangkan seorang peramal dan kita percaya bahwasanya peramal itu bisa tahu masa depan kita, berarti kita telah tidak percaya dengan salah satu sifat Allah yang maha mengetahui. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahalazim. Istighfar bareng teman-teman. Astagfirullahalazim. Dan yang selanjutnya adalah syirik dalam kecintaan. Apabila kita mencintai seseorang, apabila kita mencintai sesuatu dan tidak dilandasi oleh Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar atau syirik yang besar ya teman-teman. Jadi ini juga telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Apapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat-sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesalinya. Al-Baqarah ayat 165. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mencintai sesuatu itu nggak boleh yang namanya over banget dan harus dilandasi oleh karena Allah. Aku cinta dia karena Allah, aku sayang dia karena Allah. Pokoknya harus dilandasi oleh Allah dan emang benar-benar niat karena Allah Ta'ala ya teman-teman. Dan bahkan di setiap pekerjaan kita aja kita harus selalu mengingat Allah. Bahkan kalau bisa di setiap hembusan napas kita itu kita harus menyebut ya Allah, 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 Allah. Kita harus menanamkan Allah itu di dalam hati kita teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah syirik dalam ketaatan. Jadi kita juga nggak boleh taat banget, melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita taat sama seseorang, ya kita nggak boleh melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya ketika kita taat nih sama ayang kita, yang punya ayang ya, misalkan kita taat sama ayang kita 24 jam, misalkan 20/7 harus tuh cek, ngabarin dan lain sebagainya, itu kan kita taat banget ya. Main harus izin, bahkan sama orang tuanya nggak izin. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga pokoknya izin gitulah ya. Dan sama Allah, kita ketika Allah manggil azan, itu kita nggak mendatangi langsung, kita udahlah berleha-leha, itu na'udzubillahi min dzalik. Itu juga sudah termasuk ke perbuatan syirik, yang dimana sama saja kita taat atau melebihi ketaatan kita seperti menyembah berhala yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi teman-teman, konteksnya di sini Allah itu sangat cemburu, secemburu-cemburunya ayang-ayang kalian gitu ya. Itu Allah itu paling cemburu. Jadi kalau misalkan kita mencintai hamba Allah, mencintai ciptaan Allah, mencintai pekerjaan kita, dan taat banget sama bos kita, melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu cemburu teman-teman. Ya Allah, bahkan kita aja sakit kalau misalkan diduain gitu ya, diduain sama ya ayang apa segala macam, bahkan kita aja sakit, apalagi Allah teman-teman. Allah yang maha menciptakan,
Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha mendengar, dan Allah yang maha mengetahui isi hati kita ya. Kita doain, ya sakit gitu teman-teman, iya nggak? Bahkan ya itu teman-teman kita, ya ayang-ayang kalian, yang ketika kalian sakitin aja ya bahkan sakit hati banget, ya nggak? Apalagi Allah teman-teman. Jadi teman-teman, sebisa mungkin nih kita kalau misalkan cinta sama seseorang, cinta sama ciptaan Allah, ya kita harus dulu nih ngambil hatinya, yaitu ngambil hatinya siapa? Ngambil hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus deket dulu nih sama Allah, kita harus taat dulu nih sama Allah. Jangan melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan mau apa-apa ya udah harus dibarengin aja sama Allah. Kejar dulu Allahnya. Nanti Allah akan mendatangkan seseorang yang benar-benar tepat untuk kalian. Masya Allah. Dan teman-teman, macam syirik akbar yang terakhir adalah syirik dalam ketakutan. Jadi umat muslim itu dilarang takut kepada selain Allah ya. Jadi jangan takut pada setan, jangan takut kepada kuburan, dan jangan takut lain sebagainya gitu ya. Kan biasanya kita udah merinding banget ya nggak sih, kalau misalkan udah sendirian itu kayak merinding banget. Nah itu kita jangan sampai takut gitu lah ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kita lagi sendirian atau apa, itu pikiran kita jangan pokoknya pikiran kita jangan sampai kosong, dan pikiran kita jangan memikirkan kemana-mana. Udah pokoknya fokus aja, apa buka HP, scroll HP, buka-buka TikTok, nonton YouTube, nonton Ana lah ya di YouTube nih ya. Jangan lupa dong subscribe, terus komen juga. Pokoknya begitulah, di like dong, di like ya Allah. Pokoknya gitu deh, dia udah nontonin YouTube channel Ana aja, insya Allah bermanfaat ya enggak. Dan ya pokoknya sebisa mungkin pikiran kalian tuh jangan terlalu kosong banget kalau misalkan lagi sendirian. Apa enggak gabut ya ngechat siapa apa ngecat tembok gitulah ya. Dan sebisa mungkin jangan sampai membuat hati kita itu takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah teman-teman beberapa macam dari syirik akbar. Dan juga sedangkan syirik asgor ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada syirik zohir dan juga ada syirik khafi. Sedangkan teman-teman, syirik zohir itu ya sering kita lakukan gitu lah, bahkan sering kita temui gitu di sekeliling kita, yang dimana kita itu percaya dengan jimat. Misalkan gelang ini bisa mendatangkan rezeki, tembok ini bisa mematikan kalian kalau misalkan ketimpa ya. Iya gitu, iya nggak sih? Kalau ketimpa temboknya mati gitu ya. Pokoknya hal-hal yang sepele gitu loh ya. Bahkan yang tadi, yang di awal video Ana udah menjelaskan, yang dimana ada salah satu buku kayak ditaruh untuk penjagaan di rumah, untuk ini. Nah itu juga termasuk perbuatan syirik kecil. Kita percaya dengan benda-benda seperti jimat dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, sebisa mungkin nih kita perhatiin lagi, kalau misalkan kita nggak mau tuh sampai rumah kita dijagain oleh setan, dan itu termasuk ke perbuatan yang syirik kecil, maka kita perhatiin di luar-luarnya ada nggak nih kayak jimat-jimat kayak selain sebagainya. Kalau misalkan kayak orang zaman dulu, jangan pamali gitu-gitu, udah dibuang aja teman-teman, daripada kita termasuk ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kalau misalkan di dunianya dijagain sama setan, terus ketika kita di akhirat kita malah dilemparin dan ditemenin lagi sama setan? Nggak mau kan teman-teman. Ya udah, makanya lebih baik cepet deh cari di sudut rumah kalian, di sekeliling rumah kalian itu ada nggak benda-benda yang mencurigakan seperti itu. Bisa juga kayak berbentuk tulisan-tulisan Arab dan lain sebagainya teman-teman. Biasanya tulisan Arabnya Arab-Arab gundul sih, dan kayak ditulisin di paper warna kuning atau juga paper warna putih. Dan kalau misalkan itu dibakar itu ya Allah, bau banget. Baunya tuh kayak bau apa ya, baunya tuh bukan kayak bau kertas dibakar teman-teman, kayak punya ciri khas sendiri dia. Dan macam yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang tersembunyi dan gak bakal kelihatan kayak gitu, seperti perbuatan kayak ria gitu, kayak kita sombong mempunyai mobil baru, kita nggak ngomongin wih punya mobil baru nih aneh kayak gitu, ya emang nggak ngomongin kayak gitu, tapi kayak
cucut nih mobilnya kayak gitu. Itu juga pokoknya ria lah ya, perbuatan ria pasti kalian tahu, dan itu juga termasuk ke perbuatan syirik kecil. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari video yang ini adalah tadi ya, ngebahas tentang perdukunan, terus juga tentang perseteruan antara pesulap merah dan juga Gus Samsudin atau Gus Udin kayak gitu, dan juga ngebahas tentang syirik, kayak itu masih kayak dalam lingkup lah ya, satu lingkup kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga Ana cuman mengingatkan, yaitu sama aja kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, fastabil khairat, yang dimana jadi udah deh kalau misalkan kita sakit, badan kita sakit, yaudah kita hanya minta perlindungan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan dirasa kita kayak ada nih yang ngirim santet dan lain sebagainya, itu diusahakan untuk selalu melakukan amalan-amalan ya, kayak zikir jangan tinggal, sholat jangan ditinggal, pokoknya sholat tepat waktu. Dan juga kita harus bisa meruqyah diri kita sendiri teman-teman. Ada kok di situ tutorialnya, bahkan kayak ayat-ayat untuk ruqyah ya, jangan disetel dari HP, tetapi kita emang bener-beneran baca teman-teman, kayak membersihkan juga diri dari ain, penyakit ain, syirik dan lain sebagainya. Pokoknya kita usahakan untuk meruqyah kita mandiri. Dan kalau misalkan kita udah nggak ketahan nih, kita pengen diruqyah, itu kita harus mencari ustadz yang emang bener-bener alim, maksudnya bener-bener ilmunya itu, dan dia ini emang hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, bukan dari kayak weh sakti mandraguna, weh bukan kayak gitu teman-teman. Oke, maka teman-teman pokoknya tetaplah ya kita positive thinking, kita harus tetap berdoa, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Apabila ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf kepada Allah, Ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawinaya. See you next time guys. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyiin tombol loncengnya. Terus juga like, terus komen dan share ke semua sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.